Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4 yang Bapak cintai. Untuk semester 2 ini kita sudah menginjak ke pelajaran 8 yaitu mengimani malaikat Allah. Mengimani malaikat Allah, tanda-tanda orang yang beriman itu yaitu mengimani malaikat Allah. Karena itu termasuk rukun iman. Kita langsung saja, kita akan mempelajari iman kepada malaikat Allah dan tugas-tugasnya, tanda keberadaan malaikat, bukti keimanan kita kepada malaikat Allah. Lanjut, kita pada iman kepada malaikat ini. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur ilahi. Jadi Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, jin, setan itu diciptakan dari api, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Di antara makhluk-makhluk Allah, malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah. Perintah Allah selalu dilakukan, pasti dilakukan. Mereka tidak pernah membangkang sedikit pun. Semua perintah Allah dikerjakan dengan tekun. Kepatuhan dan ketaatan malaikat ini tidak ada yang menandingi. Mereka tidak pernah melanggar larangan Allah juga. Manusia itu tidak dapat melihat makhluk gaib kecuali dengan pertolongan Allah dan yang Allah pilih. Meskipun gaib, kita harus tetap percaya kepada malaikat. Karena percaya pada malaikat itu termasuk salah satu rukun iman. Iman keberapa, ayo? Ayo, rukun iman keberapa? Ya, rukun iman yang ke dua. Ya. Jadi pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada kiamat, dan keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Nah, itu. Percaya kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman ini tadi, rukun iman yang kedua. Orang yang tidak percaya kepada malaikat berarti tidak beriman. Jadi hati-hati, harus percaya ya. Harus percaya, jangan sampai kita tidak percaya dengan adanya malaikat. Lanjut. Nah, di sini malaikat dan tugas-tugasnya. Jumlah malaikat Allah itu sangat banyak, tidak ada seorang pun, tidak ada manusia yang tahu pasti jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita yakini, wajib kita tahu nama-namanya dan tugasnya. Yaitu di sini satu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan firman atau risalah dari Allah. Wahyu itu seperti surat Al-Quran, itu termasuk wahyu. Nah, disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Disampaikan kepada manusia pilihan Allah, yaitu Nabi dan Rasul Allah. Wahyu tersebut berupa kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, wahyu Al-Quran. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Nabi Daud mendapatkan kitab kitab Zabur. Kemudian Nabi Isa mendapatkan kitab Injil. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diberi wahyu berupa kitab Al-Quranul Karim, sebagai kitab umat Islam. Selanjutnya kedua, pertama malaikat Jibril ya. Pertama malaikat Jibril. Nanti besok mungkin minggu depan nanti akan hafalan malaikat-malaikat, nama malaikat. Yang kedua ini malaikat Mikael. Ini dicatat boleh.
ya, biar tidak lupa atau nanti dihafalkan atau minggu depan saja dihafalkan. Malaikat Mikail ini bertugas membagi rizki kepada manusia. Pembagian rizki malaikat Mikail sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi Allah menyuruh malaikat, oh kayak Pak kayak dikei rezeki, Pak kayak dikei rezeki, itu sesuai petunjuk Allah, bukan kehendak malaikat Mikail. Jadi kalau tidak disuruh Allah, malaikat Mikail ya tidak melakukan. Nah, rezeki tersebut dapat berupa hujan, angin, itu juga rezeki, silir-silir, panas dan sebagainya. Ada juga rezeki berupa kesehatan. Nah, itu juga termasuk rezeki. Kesehatan yang kita miliki itu juga termasuk rezeki. Nah, ada berupa rezeki buah-buahan, hasil panen, itu juga termasuk rezeki. Rezeki itu luas, banyak maknanya. Malaikat Mikail itu tidak pernah salah dalam membagi rezeki. Semua dilakukan atas petunjuk Allah. Oleh karena itu, manusia berdoa agar selalu mendapatkan limpahan rezeki, khususnya untuk rezeki yang berkah, rezeki yang kathah dan berkah. Nah, itu doanya. Ya Allah, paringono rezeki ingkang kathah dan berkah. Sering berdoa, ya Allah, nek kalian berdoanya ya, ya Allah, orang tua saya berilah rezeki yang banyak dan berkah. Gitu berdoa untuk orang tua ya. Biar orang tua diberi rezeki Allah yang banyak melimpah dan akhirnya bisa menyekolahkan kalian, bisa mondokkan kalian sampai sekolah sampai tingkat kuliah dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini mempunyai tugas meniup sangkakala. Ya, ingat, meniup sangkakala ya, bukan meniup terompet. Nah, kalau meniup terompet koyok tahun barunan ya. Ini meniup sangkakala. Sangkakala ditiup pada hari kiamat. Nah, sangkakala adalah pertanda dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Ketika semua manusia dibangkitkan, mereka digiring menuju padang mahsyar, nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketika di dunia. Jika banyak yang berbuat baik, mereka akan masuk surga. Sebaliknya jika banyak yang perbuatan jahatnya banyak, maka akan dimasukkan neraka. Malaikat Israfil ini tiupan sangkakala itu sangat memekikkan telinga. Jadi ini ditiup ketika masa kiamat. Ditiup, kiamat datang, kemudian ditiup lagi, kebangkitan manusia, yang mati juga bangkit lagi. Semua dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar, atau bahasa Jawanya Ororo Mahsyar. Nah, di situ manusia berkumpul sesuai amal ibadahnya di dunia. Sing ahli sholawat, ahli ibadah, ahli baca Quran, wajahnya berseri-seri, ganteng, cantik, bercahaya. Tapi yang ahli maksiat, tukang ngapusi, salate sak senenge dhewe, senengane nakali kancane, iku bisa dibangkitkan berupa wajah babi atau anjing atau wajah-wajah yang menakutkan lainnya. Nah, jadi hitam legam, kemeringat, meruntus. Nah, itu ya. Itu adalah tugas dari malaikat Israfil. Nah, jadi kita usahakan berbuat baik di dunia ini, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita membuat teman kita sakit hati, apalagi membuat teman kita membenci kita. Nanti akan menyesal kita di akhirat nanti. Kita lanjutkan. Nah, di sini malaikat Israel.
Malaikat Israel ini disebut juga malaikat maut karena tugasnya mencabut nyawa manusia. Jadi kematian seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Jika kematian sudah dipastikan Allah, manusia tidak dapat mengundurkan atau memajukan waktunya. Jadi kalau sudah kematian itu udah takdir yang sudah ditempatkan atau sudah sangat ditentukan oleh Allah. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Israel ini tidak pernah salah. Semuanya berdasarkan perintah Allah. Siapa yang akan dicabut nyawanya, dan siapa yang terakhir, manusia yang tidak pernah tahu kapan akan mati. Oleh karena itu, kita harus berdoakan setiap atau ketika didatangi malaikat Israel, kita dicabut dengan mudah dan mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kalau untuk orang beriman itu tidak dicabut, diberi gambaran surga, ditoke swarga. Nah, karena ditoke swarga, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, dia akan, oh, swarga kayak seperti itu. Wah, akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Beda dengan orang yang ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat itu dicabutnya sakit. Seperti binatang yang dikuliti secara hidup-hidup. Sakit, sakit sekali. Kadang tinggal dolanan ditarik balik lagi. Seperti itu. Nah, jadi kita usahakan menjadi orang baik. Jangan kalau misal tidak bisa bicara baik, lebih baik diam, gitu ya. Itu kita berusaha menjadi anak yang baik, anak yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Di sini selanjutnya malaikat munkar dan nakir ini digabung jadi satu, ya. Angka 5-nya sebenarnya ini 5 dan 6 karena ini digabung jadi satu. Ini dua malaikat. Malaikat yang kelima dan malaikat yang ke-6. Malaikat munkar nakir ini memiliki pekerjaan yang sama, yaitu tugasnya menanyai orang yang sudah meninggal. Ketika para pelayat itu sudah meninggalkan tempat makam atau kuburan, setelah memakamkan terus mereka pulang. Nah, giliran ini malaikat munkar nakir datang menemui si mayat, menemui yang dikubur tadi, menanyakan keimanan dan keislamannya. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat itu adalah marrabbuka. Sambil marrabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, apa agamamu? Dan man kitabuka, apa kitab sucimu? Itu. Tapi dengarkan, orang yang beriman akan mudah menjawab. Lah, Pak, enak iki wis dikai bocoran pertanyaane. So tak jawab, Tuhanku Gusti Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam, kitabku kitab Al-Qur'an. Bukan semudah itu, nggih. Orang yang beriman itu secara otomatis bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dapat menjawab, malaikat akan melayani, memberikan apa yang mereka inginkan. Semua pahala kebaikan di dunia diberikan, dan nikmat, sepoi walaupun di alam kubur. Sebaliknya, orang yang tidak beriman itu tidak bisa menjawab. Meskipun wis dihafalno ning donya, di dunia sudah dihafalkan Allah, Nabi Muhammad, Islam, kitab Al-Qur'an, tapi dia tidak sholat, sering maksiat. Ya percuma di sana ya nang kuburan ya terus digebuk malaikat. Tekok ini marrobuka gebuk nih dur marrobuka dur. Nah, seperti itu berulang-ulang sampai hari kiamat. Jadi kita jangan sampai melakukan kejahatan, ya. Apalagi perbuatan-perbuatan yang kita sengaja untuk berbuat jahat itu jangan kita lakukan karena siksanya sangat pedih di alam kubur maupun di akhirat. Lanjut.
malaikat Raqib dan Atid. Ini berarti tadi kalau sudah 6, ini malaikat Raqib ini 7, malaikat Atid 8, ini 2 digabung. Nah, malaikat ini Raqib Atid tugasnya juga sama, mencatat amal manusia, amal perbuatan manusia. Malaikat Raqib mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal jelek atau amal buruk manusia. Jadi amal baik sekecil apapun, meskipun baru niat, itu sudah dicatat oleh malaikat Raqib. Baru niat saja sudah dicatat. Nah, malaikat Atid pun sama, dia juga mencatat amal-amal yang tersembunyi, maksiat tersembunyi pun malaikat Atid tahu. Nah, pasti dicatat. Maka berhati-hatilah kita dalam bertindak. Delik-delik kita kok nowong. Ternyata di situ ada malaikat yang menunggu kalian, melihat kalian dicatat curi atau apa, di tempat sembunyi ke nowong, malaikat tahu. Karena dia bertugas mengawasi kalian, mengawasi perbuatan kalian. Selanjutnya malaikat Ridwan, ini berarti 9 malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga surga. Dia berdiri di pintu surga dengan tersenyum, lembut, lemah lembut, menyambut orang-orang yang datang, ahli surga yang datang masuk ke surga. Monggo pinara, monggo pinara, monggo mlebet, sumonggo. Nah, kali senyum sambil ramah, penuh sopan santun. Ini malaikat Ridwan, sangat menyenangkan, adem wajah itu, penuh wibawa, karena mereka menyambut orang-orang yang bertakwa. Berbeda ini dengan malaikat Malik, ini yang ke-10. Malaikat Malik ini tugasnya menjaga neraka. Ini tidak pernah ada perasaan dalam wajahnya itu tersenyum sedikit pun tidak ada. Merengut, menteleng, matanya berapi-api, menyala-nyala, matanya besar, merah, menyala-nyala, dan malaikat ini nek roh penghuni neraka langsung dicokel, dilempar kan. Ini malaikat yang menakutkan. Orang tahu malaikat ini mungkin baru tahu saja sudah pingsan ya. Tapi karena di sana itu ya nggak ada pingsan ya, saking takutnya gemeter. Nah, ini malaikat yang paling menakutkan, tidak pernah tersenyum, mukanya sangat menyeramkan. Pokoknya tidak terbayangkan menyeramkannya. Itu malaikat-malaikat. Biar kita tidak bertemu dengan malaikat-malaikat, maka kita harus rajin-rajin melakukan kebaikan, menjauhi perbuatan dosa. Jangan sampai kita melakukan maksiat, apalagi maksiat yang disengaja, nggih. Lanjut. Ini tanda keberadaan malaikat. Ini kita, meskipun malaikat adalah makhluk gaib, tapi Allah memberi bukti keberadaan malaikat. Semua peristiwa ini dapat kita lihat dengan bukti-bukti. Misalnya kitab suci Al-Quran itu sebagai bukti bahwa adanya malaikat Jibril. Kitab suci Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, diberikan pada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril satebeliku. Nah, itu wahyu Allah. Orang disuruh membuat satu ayat pun tidak akan mampu. Itu bisa membuat sampai 6.666 ayat. Nah, terdiri dari 30 juz, 114 surat. Itu Al-Quran, itu masuk wahyu Allah, dan kata-katanya pun sangat sangat indah. Ini kata-kata firman Allah. Kemudian hujan panas, ini pertanda adanya malaikat Mikail. Adanya orang meninggal, itu pertanda adanya malaikat pencabut nyawa. Siapa? Malaikat Israel. Kemudian iman, bukti iman pada malaikat.
Iman itu artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, berarti meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada. Di samping itu juga menyatakan dengan lisan bahwa malaikat itu ada, dan kita harus mengimani malaikat Allah dan membuktikannya dengan perbuatan sehari-hari. Misalnya rajin bertadarus Al-Qur'an, kemudian tekun beribadah kepada Allah, sholatnya ditekuni, jauh bolong-bolong ya. Jika kita rajin beribadah, kita akan dimudahkan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita. Di sini suka berbuat kebaikan. Jangan menghitung-hitung perbuatan kebaikan. Pokoknya apik dilakoni, perbuatan baik dilakukan. Dan kita jangan sampai melakukan perbuatan tercela atau sampai kita harus jauhi benar-benar itu perbuatan tercela. Kita jauhi perbuatan tercela karena perbuatan itu jika kita lakukan akan dicatat oleh malaikat atid. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini tidak ada tugas nggih. Untuk tugas kemungkinan minggu depan. Nanti seperti biasa menghafalkan nama-nama malaikat. Nanti tunggu dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.